Allahu ahad, Allahus samad. Sekitar abad ke-16 bagi kerajaan Islam Demak yang didukung oleh Wali Songo, Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang adalah ulama sesat yang kemudian dihukum mati. Alasan dan cara penghukuman terhadapnya pun terlanjur berkembang ke dalam sejumlah versi. Pada intinya, bisa dikatakan tidak ada literatur yang benar-benar kuat untuk menyatakan bahwa sosok wali yang berseberangan dengan wali-wali lain sehingga ia dipandang mempraktikkan kesesatan dalam mendakwakan Islam. Ditambah lagi, mengusik sejarah para wali pun seolah tabu. Status kewalian itu menjadikan ranah sejarah yang seolah terbentengi oleh para awam yang masih terkungkung dengan pengkultusan para wali. Takut kualat. Akhirnya, sekian puluh tahun kita hanya mempercayai versi kesesatan Syekh Siti Jenar. Namun belakangan, khususnya sejak reformasi yang menjadi babak keterbukaan informasi dan pemikiran-pemikiran kritis, sejarawan dan agamawan mulai menggugat stempel sesat yang disematkan terhadap Syekh Siti Jenar. Sejumlah bantahan diargumentasikan untuk menyelesaikan pendapat-pendapat terdahulu yang menjadikan Syekh Siti Jenar sebagai tokoh antagonis masyarakat Islam, khususnya di Jawa ketika itu. Dan berikut, ini adalah tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Siti Jenar. Ajaran ini pada intinya diserupakan dengan menyatunya Tuhan dengan manusia. Zat Allah mewujud dalam tubuh manusia. Pandangan ini serupa dengan ajaran Al-Halaj, tokoh Sufi Persia, karena keyakinan penyatuan dirinya dengan zat Tuhan. Ia pun lancang mengaku sebagai Allah. Ia dihukum mati di Baghdad tahun 1922 karena kelancangannya ini. Tapi kisah ajaran ini kebanyakan berasal dari primbon-primbon Jawa yang diyakini tercemar oleh mitos-mitos yang memang sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Jawa ketika itu, bahkan mungkin hingga kini. Ajaran ini boleh dikatakan berbahaya karena memiliki kemiripan dengan keyakinan pohon kehidupan atau Sefirot dalam keyakinan Kabbalah Yahudi. Kabbalah sendiri adalah sempalan kepercayaan yang sangat dipengaruhi oleh mistis Mesir, yang kemudian oleh rabi-rabi Yahudi disusupkan ke dalam agama Yudaisme. Dalam Sefirot juga diyakini bahwa dalam tahapan kehidupan terbawah atau dunia manusia, Tuhan mewujud dalam bentuk manusia yang menjalani kehidupan di dunia. Tudingan sejarah bahwa Syekh Siti Jenar menganut ajaran ini seolah terbantahkan dengan adanya suluk di mana ia menggunakan kalimat fana wal baka yang maknanya bahwa Syekh justru meyakini bahwa zat Allah itu kekal, sedangkan manusia itu akan rusak dan binasa. Ini konsep tauhid yang sesungguhnya, sehingga dari konsep ini sulit membayangkan bahwa zat Allah ikut menyatu dan binasa bersama tubuh manusia. Konon Sunan Bonang sedang mengajari Sunan Kalijaga di sebuah perahu yang tiba-tiba bocor. Ketika hendak menambalnya dengan lumpur, muncul seekor cacing yang bisa berbicara kepada manusia. Cacing ini lalu diubah oleh Sunan Bonang. Cacing ini berwujud sebagai Syekh Siti Jenar yang kemudian diangkat sebagai wali. Ketika meninggal, jasad Siti Jenar beralih rupa menjadi bangkai busuk seekor anjing. Dari sisi logika, akal sehat pun rasanya sulit mempercayainya. Dari segi agama pun tak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa binatang bisa menjadi manusia dan kemudian mati menjadi binatang yang berbeda. Sehingga dari sisi akidah, tentu saja lebih tepat mengatakan itu sebagai mitos, dongeng, kisah-kisah rakyat, atau bahkan dengan sengaja direka-reka sesuai dengan kondisi masyarakat itu yang masih sangat percaya dengan tahayul. Tidak ada dukungan literatur yang sahih, bahkan ada bantahan dalam sebuah naskah klasik. Serat Candaki pun riwayat Jati yang telah diterjemahkan oleh Perpustakaan Daerah Jateng tahun 2002 membantah tegas sinyalemen tersebut. Kalimat tersebut berbunyi, "Wondene kacarios yang lemah abang puniko asal saking cacing. Puniko det sajatosipun inggih pancen manung saudara alit kemawon gria ing dusun lemah abang." Dan arti kalimat tersebut adalah, adapun diberitakan kalau lemah abang itu berasal dari cacing itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Jadi tuduhan bahwa Syekh Siti Jenar itu berasal dari hewan dan mati pun sebagai hewan sungguh sangat melecehkan, mengingat ia adalah golongan Habib yang memiliki garis darah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai cucu yang ditugaskan untuk mendakwah.
Kesesatan Syekh Siti Jenar semakin dikuatkan dengan tuduhan bahwa ia tak lagi salat, puasa, berhaji, berzakat, dan ibadah-ibadah lainnya sebagaimana ketentuan syariat. Hal ini dibantah oleh murid langsung Syekh Siti Jenar, yaitu Syaikh Burhanpuri, yang ditulis dalam Risalah Burhanpuri di halaman 19. Selama 9 tahun ia berguru, dengan mata kepala sendiri ia melihat langsung Syekh Siti Jenar tak pernah meninggalkan salat wajib. Salat sunat yang dilakukan gurunya bahkan jauh lebih banyak dari manusia biasa. Berzikir, bersolawat, dan puasa-puasa selalu dilakukannya, dan tak sekalipun ia meninggalkan salat Jumat. Ada kemungkinan tuduhan ini lahir karena kekeliruan memaknai ajaran Syekh Siti Jenar. Ia membagi dalam 4 tahap. Pertama, tahap syariat di mana manusia wajib melakukan salat, puasa, zakat, dan syariat lainnya. Kedua, tahap tarekat di mana manusia melakukan amalan wirid dan zikir dalam waktu dan jumlah tertentu. Ketiga, tahap hakikat di mana akan ditemukan hakikat manusia dan kesejatian hidup. Keempat, tahap makrifat di mana tahap ini adalah puncak di mana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tercapai dalam makna yang seluas-luasnya. Kekeliruan yang terjadi adalah umat menganggap ketika manusia sudah berada pada tahap berikutnya, maka ia tak perlu lagi melakukan ritual pada tahap sebelumnya. Artinya, ketika seseorang sudah menemukan kesejatiannya dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tak lagi memerlukan salat, puasa, zakat, dan aktivitas syariat lainnya. Padahal yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar adalah melakukan semua tahapan itu dengan tidak meninggalkan tahap-tahap sebelumnya. Konon, para wali songo cemas umat akan bingung dengan metode ajaran Syekh Siti Jenar seperti itu, karena bisa terjadi salah penafsiran bahwa syariat bisa ditinggalkan ketika seseorang sudah mencapai hakikat dan makrifat. Oleh sejarawan Belanda yang bernama Rinkes, dalam tulisan berjudul The Heiligen van Java, dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah seorang ulama beraliran Jabariyah dan Qadariyah. Tuduhan ini jelas dilakukan oleh seorang non-muslim yang tidak memahami konsep teologi Islam secara benar. Mengapa? Jelas karena konsep Jabariyah dan Qadariyah itu adalah dua aliran yang bertolak belakang satu sama lain. Artinya, ketika satu aliran diyakini dan diamalkan, maka aliran lainnya tidak mungkin dilakukan bersamaan. Jabariyah adalah aliran yang meyakini bahwa seluruh takdir manusia ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya, Qadariyah mengingkari campur tangan Tuhan karena meyakini bahwa semua takdir yang terjadi pada manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi, alangkah mengherankan jika kedua aliran yang saling bertentangan ini dilakukan Syekh Siti Jenar secara bersamaan. Jika sudah begitu, lantas apa motif mendiskreditkan ketokohan Siti Jenar dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa? Kemungkinan pertama adalah karena ketokohan Syekh Siti Jenar itu sendiri di mata rakyat. Ia tak memisahkan kasta raja dengan hamba atau rakyat, sehingga ia dengan mudah melebur di kalangan rakyat jelata. Metodenya ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam sehingga konon ditiru oleh Sunan Kalijaga, murid sekaligus menantunya. Sementara Kesultanan Demak dan konon oleh sebagian wali songo masih melakukan pemisahan antara raja dan sahaya. Karena ketokohan Syekh Siti Jenar jauh lebih kuat di masyarakat, dikabarkan Kesultanan Demak pun khawatir, sehingga mungkin saja muncul kriminalisasi dengan jalan melabelkan predikat ulama sesat kepada Syekh Siti Jenar. Kolaborasi antara Kesultanan Demak dengan Wali Songo untuk mengkriminalisasi Syekh Siti Jenar berujung pada pengeksekusian mati oleh Sunan Kudus dengan menggunakan keris milik Sunan Gunung Jati pada tahun 1506. Namun, tindakan itu tidak didasari dengan bukti literatur yang sahih. Semua hanya berupa kisah-kisah yang diyakini telah mengalami distorsi di sana-sini oleh berbagai kepentingan. Kemungkinan kedua adalah adanya politik pecah belah atau divide et impera yang dilakukan oleh Belanda. Kolonial tak menginginkan rakyat Nusantara kuat dalam persatuan. Untuk memecah persatuan umat Islam ketika itu, Belanda membaginya ke dalam 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan Wali Songo, kelas priai yang diidentikan dengan Raden Fatah atau Kesultanan Demak, dan kelas abangan atau rakyat jelata yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Menurut ahli sejarah Islam di Indonesia, Azumardi Azra meyakini bahwa penghancuran sejarah Syekh Siti Jenar adalah ulah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi,
Menurut Anda, sesi Tejenar sesat atau tidak?